Oke, baiklah. Ini saya sebagai kelompok 3 yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu distribusi frekuensi bergolong. Distribusi frekuensi bergolong adalah cara menyajikan data dengan mengelompokkan nilai-nilai ke dalam beberapa kelas atau interval tertentu, lalu menghitung berapa banyak data yang masuk ke setiap kelas tersebut. Biasanya digunakan ketika jumlah data banyak, sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis dibandingkan data tunggal. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi bergolong ini ada 3, yaitu data dikelompokkan dalam interval, yang kedua digunakan untuk data besar, yang ketiga yaitu lebih ringkas dan mudah dibaca. Selanjutnya ada langkah penyusunan, yang pertama menentukan nilai tertinggi dan terendah, yang kedua menghitung range, yang ketiga menentukan jumlah kelas, yang keempat menentukan panjang kelas, yang kelima membuat interval dan enam menghitung frekuensi. Adapun range yaitu jangkauannya, rumus tersebut yaitu range sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Contohnya 90 dikurang 40 sama dengan 50. Adapun jumlah kelas yaitu rumus Targes, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Contoh, N sama dengan 30, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dalam kurung 30 sama dengan 6 kelas. Selanjutnya yaitu adapun panjang kelas. Rumusnya panjang kelas sama dengan range dibagikan jumlah kelas. Contoh 50 dibagi 6 sama dengan 8 ataupun 9. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini izinkan saya melanjutkan dari rekan saya. Di sini menjelaskan di slide yang ke-10 tabel distribusi frekuensi. Pada slide ini ditampilkan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini berisi interval nilai dan jumlah data pada setiap interval tersebut. Tujuan dari tabel ini adalah untuk menyederhanakan data yang banyak menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Dari tabel ini kita bisa melihat penyebaran data secara keseluruhan. Misalnya, interval mana yang memiliki frekuensi paling tinggi. Selanjutnya yang slide ke-11, frekuensi absolut. Frekuensi absolut adalah jumlah sebenarnya dari kata dalam setiap kelompok atau kategori. Jadi angka yang muncul di tabel itu bukan hasil kira-kira atau ramalan semata, tetapi jumlah asli. Misalnya ada 5 siswa dalam satu interval, maka itulah frekuensi absolutnya, yaitu 5 siswa tersebut. Slide yang ke-12 yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan perbandingan antara frekuensi satu kelas dengan jumlah keseluruhan data. Biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal atau persentase. Tujuannya agar kita bisa melihat proporsi data, bukan hanya jumlahnya saja. Misalnya 5 dari 30 data berarti sekitar 17%. Selanjutnya yaitu slide ke-13, titik tengah. Titik tengah adalah nilai tengah dari satu interval kelas. Contoh cara menghitungnya adalah dengan cara menjumlahkan batas atas dan batas bawah. Kemudian dibagi 2. Nah, titik tengah ini penting karena sering digunakan dalam perhitungan statistik lanjutan, seperti mencari mean data atau berkelompok. Slide ke-14 yaitu tepi kelas. Tepi kelas digunakan untuk memperjelas batas antara interval agar tidak terjadi celah atau tumpang tindih. Misalnya, interval 40 sampai 48 diubah menjadi 39,5 sampai dengan 48,5.
Hal ini penting, terutama dalam perhitungan statistik, agar data lebih akurat dan tidak ambigu. Slide ke-15, yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi yang dijumlahkan secara bertahap. Ada dua jenis, yaitu kumulatif kurang dari dan lebih dari, dengan frekuentif kumulatif. Kita bisa mengetahui jumlah data sehingga batas tertentu. Misalnya, berapa banyak data yang nilainya kurang dari 60. Seperti itu. Selanjutnya slide ke-16, yaitu contoh lengkap tabel. Contoh lengkap tabel slide ini menampilkan contoh lengkap tabel distribusi frekuensi beserta frekuensi kumulatif. Dari tabel ini kita bisa melihat hubungan antara interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Secara lebih jelas, ini merupakan bentuk akhir dari proses penyusunan distribusi frekuensi yang sistematis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya yang akan melanjutkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, data lebih ringkas. Lalu yang kedua, mudah dianalisis. Dan ketiga, pola data lebih jelas, yang artinya data yang banyak jadi lebih mudah dibaca. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, data tidak terlihat detail. Yang kedua, bisa terjadi pembulatan. Jadi, jika ada sedikit kehilangan ketelitian karena data dikelompokkan. Nah, lalu distribusi frekuensi penting dalam statistik karena yang pertama membantu memahami data lebih cepat, membuat data lebih terstruktur, dan juga analisis jadi lebih mudah. Baik, itu penjelasan dari kami kelompok 3 yang akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Waduh.